anak yang dibiarkan terlalu lama dengan gadgetnya, itu rasa empatinya itu kurang betul. sama orang lain, iya, sama lingkungannya, iya gitu. Ayo jangan, dia akan semakin tantrum. Gitu. Begitu. Iya, dia akan semakin tantrum. Jadi selesaikan dulu, baru setelah selesai sudah agak diem, ya peluklah dia. Tapi kembali lagi nih, setiap anak itu kan beda. Karakteristiknya beda dan cara dia belajar juga beda, cara dia menangkap apa yang dia pelajari juga beda gitu. Kan gitu. Jadi anak-anak muda kayak kapan bener ya ampun. Imut saya. Hai, apa kabar semuanya? Alhamdulillah, kali ini ketemu kembali bersama saya, Kak Afan, di program yang baru. Kita ada di Ngobrol Yuk. Nah, kali ini saya kedatangan tamu spesial nih. Spesial banget karena beliaunya ini orang yang sibuknya luar biasa di dunia broadcasting, di dunia perapaan lagi? Wah, persibukan. Ini dia Kak Farida. Halo Mams, halo kakak-kakak semua. Ya, hanya segitu? Ya gitu. Nah, teman-teman semuanya, Kak Farida ini dia seorang penyiar ya, penyiar profesional, dia juga MC profesional. Emang siaran di mana sih, Kak? Di RRI, di Pro 2 Sumana sampai sekarang. Gak tahu nanti perkembangannya, apa aku akan pindah ke studio sebelah gitu. Maksudnya studio sebelah itu gimana? Ya kan kalau RRI kita punya beberapa studio, punya beberapa programa, itu disesuaikan dengan pendengarnya gitu. Kalau sekarang di Pro 2 yang dengerin tuh anak muda, anak sekolah, anak kuliahan gitu. Jadi anak-anak muda kayak kapan bener ya ampun. Imut saya. Nah, selain sebagai penyiar, Kak Farida ini masih masuk kategori mamah muda ya? Iya. Jadi ya dinilai sendirilah. Jadi apakah masih masuk ke mamah muda atau mamah yang sudah tidak muda lagi. Tapi yang pasti Kak Farida ini, saya salut Kak sebenarnya sama Kak Farida itu. Di tengah kesibukannya yang luar biasa, jadi masih memprioritaskan keluarga terutama untuk anak. Ya kan ada yang bilang kalau keluarga itu kan long life learning gitu. Apa itu? Ya itu kayak kita belajar seumur hidup, kayak tiap hari itu belajar. Jadi kalau kerja kita kan belajar juga, juga cari cuan di situ gitu. Cuan ya? Ya iyalah. Anak sekolah biayanya kan dari situ. Oh iya. Ya dong. Nggak bisa dipungkiri ya juga. Iya. Juga. Harus realistis Kak. Betul. Tapi yang pasti anak tetap nomor satu. Nomor satu dong, karena next generation tuh ya dia gitu. Nggak mungkin kan next generation itu pendengarnya aku gitu. Itu kan akan tergantikan. Lagian kalau pendengar kan kita nggak ketemu setiap hari gitu. Betul. Jadi kan yang bakal ngegantiin kita, sukses enggaknya kita nanti di keluarga itu kan memang dilihat dari putra-putrinya gitu kan. Iya. Iya. Tapi memang sekarang ini kita dihadapkan pada masa atau zaman di mana kita harus menyesuaikan diri, betul. Benar. Termasuk juga bagaimana kita harus betul-betul hadir secara fisik dan batin untuk menemani anak-anak. Benar. Terutama juga gempuran teknologi, gempuran gadget yang tidak bisa dipungkiri ini sudah merasuk di dunia anak-anak. Apalagi sekarang kan sekolah juga menggunakan daring, sebagian juga ya yang menggunakan media digital seperti itu. Gimana Kak Farida katakanlah menemani anak-anak untuk tidak kecanduan di gadget? Itu hal yang sangat penting sekali. Kalau dulu kan, kalau sekarang anakku tuh namanya Ren kan ya. Oh, halo Ren. Ini Mama. Si Ren itu kan kayak sekarang udah 8 tahun ya, udah masuk SD. Jadi dia udah bersosialisasi, bermain dengan teman sebayanya gitu. Nah, kebiasaan untuk mengalihkan dia dari yang sekarang dibilang teknologi itu mengalihkan semuanya, kadang malah teknologi itu lebih banyak perannya ya daripada orang tua gitu. Apalagi orang tuanya yang misalnya kayak aku nih kerja, misalnya dari pagi udah kerja gitu kan ya, itu kan banyak ditemani gadget loh, banyak anak-anak yang seperti itu. Nah, pembiasaan dari mulai
usia golden age-nya lah ya, dari mulai 0 sampai 5 tahunnya itu loh, yang perlu dibiasakan hal-hal yang apa sih yang sebenarnya mau kita bentuk anak ini gitu. Kita maunya anak ini seperti apa gitu. Kita maunya anak ini suka membaca kah, rajin membaca kah, atau kita maunya anak ini jago dalam bidang olahraga kah, atau kita mau anak ini nanti ngajinya pinter kah. Nah, dari golden age-nya kita yang perlu pembiasaan-pembiasaan kayak pendampingan-pendampingan. Gimana nih? Aku sibuk gitu, nggak bisa nih. Terus aku biarin sama asisten rumah tangga aja kah? Atau aku titipin aja kah? Gimana? Nah, katanya nih ya, peran dari orang tua itu tidak akan tergantikan oleh siapapun. Iya kan? Betul sekali. Sekalipun sesama manusia, ibaratnya ART atau mbahnya barangkali yang sekarang mau muda-muda tuh titip-titipan Kak. Oh, mbahnya tetap tidak bisa menggantikan seorang ibu ya? Nggak bisa gitu. Jadi jangan coba-coba dititipkan ke mbahnya. Nah, pendampingan di situ tuh yang penting, kayak pembiasaan. Luangkanlah waktu. Masa iya kerjanya 24 jam kan enggak Kak? Iya. Ya paling banter lah 8 jam ya kan. Kalau mami-mami office gitu ya kan. Apalagi kalau misalnya nggak punya gitu. Iya, kalau nggak punya entrepreneur gitu, pasti punya lebih banyak waktu dong, karena dia kan yang ngatur usahanya sendiri, ngatur bisnisnya sendiri, pasti lebih banyak punya waktu gitu. Nah, dibiasakan mengenal apa sih yang mau kita kenalkan gitu. Kalau misalnya kita mau mencetak anak ini rajin mengaji, ya dampingi mengaji. Di masa golden age itu ya? Iya dong. Nah, tapi setelah golden age kan tetap Iya, ada pendampingan, tapi karena dia sudah terbiasa, nah dia akan kecanduan lah istilahnya, ketagihan. Kadang anak itu bakalan nagih nih. Iya, kapan ya aku ngajinya? Kapan aku baca? Kapan nih mama bakal nemenin aku baca lagi? Wah, atau kalau dia sudah mengenal dunia sekolah, kan udah diajarin di sekolah gitu, dia akan memberikan respon kayak, wah aku tadi ngajinya sudah sampai sini loh sama ustadzah atau sama ibu ini, seperti itu loh Kak. Dan sebenarnya gini Kak, kalau misalnya itu kan pembentukan karakter sejak di masa golden age itu. Nah sekarang ketika di golden age mungkin kan tidak terbiasa untuk pegang gadget. Nah sekarang setelah usia 5 tahun ke atas atau memasuki usia sekolah, apakah itu PAUD atau SD MI, nah itu yang biasanya sudah mulai mengenal gadget, sudah mulai bermain gadget. Meskipun di usia-usia yang 4 tahun itu juga banyak anak-anak yang sudah terbiasa dengan main gadget. Nah ini protek yang harus dilakukan oleh orang tua ini gimana nih? Iya, nggak munafik sih sebenarnya. Kan anak-anak udah mulai bergaul ya, udah mulai kenal temannya. Apalagi ada temannya yang satunya yang mungkin cara pengasuhannya adalah ketika rewel dia dikasih gadget. Nah itu gitu. Yang penting anaknya diam. Udah itu. Nah anak misalnya ya Siren ya, ketemu sama anak yang seperti itu, dia juga ingin gitu. Wah aku mau dong kayak dia main game ini, dia nonton ini, dia pegang HP tiap hari gitu. Aku mau dong seperti ini gitu. Nah, bagi orang tua, khususnya bagi aku nih, kan pembelajaran juga nih. Aku nggak mengharuskan mami-mami yang di sana melakukan hal yang sama. Tapi mungkin ketika, wah ini something yang positif, boleh ditiru silakan gitu ya. Iya. Nah, ketika ada permintaan-permintaan yang seperti itu, karena memang zamannya sudah menuntut yang seperti ini, aku juga tidak melarang, artinya tidak pas, kamu nggak boleh, ini jelek dan sebagainya itu, enggak. Aku juga memperkenalkan gadget itu loh. Iya, karena perkembangan teknologi juga ya. Karena emang harus ya. Aku memperkenalkan si gadget itu gitu. Kalau di sini ini. Aku mau nonton video-video yang kayak teman-temanku gitu, udah mulai kenal YouTube gitu. Ya aku perkenalkan. Wah kalau mau lihat video ya di sini gitu. Tapi yang lebih penting dari itu semua, memperkenalkan bagi aku tuh juga penting gitu. Ini ada lo gadget seperti ini, kamu bisa mengakses apapun di sini. Aku memperkenalkan, tapi yang paling penting di aku itu adalah controlling waktunya. Gitu ya. Jadi memang selain controlling waktu, ada filter terhadap konten-konten yang bisa diakses oleh si anak ya. Jadi tidak dibiarkan, udah silahkan mau nonton apa saja gitu. Iya. Berat enggak sih Kak kalau yang seperti itu sambil lalu menemani gitu? Iya, berat sih karena dari pagi
Aku nggak di rumah full, jadi dia ke sekolah, aku ke kantor gitu. Kadang ya. Kadang aku nungguin dia pulang sekolah, baru pulang sekolah dia main, aku ke kantor gitu kan ya. Itu kayak ketika tidak bersama dan tidak bisa mengontrol dia secara langsung, kayak ada was-was gitu juga. Dia ngapain aja di rumah ya? Oh, dia nonton apa aja kira-kira ya gitu. Ya kan, dia nonton apa aja kira-kira ya. Nah, ini aku evaluasi ketika udah nyampe di rumah. Aku membiasakan untuk mengecek gadget yang dia gunakan. Itu kan biasanya ada track recordnya Kak. Jadi Historinya itu ada. ada historinya, misalnya dia buka aplikasi YouTube misalnya. Jadi aku lihat tuh dia nonton apa aja ya. Biasanya yang sering kita tonton akan muncul di timeline kan. Ya. Gitu. Itu pun berlaku untuk aplikasi-aplikasi yang lainnya. Ya kayak sekarang meskipun masih kelas 2 nih udah kenal WhatsApp, kadang dia kirim gitu. Iya, dia kirim voice note gitu. Dia mengetik sendiri apa yang mau disampaikan itu. Aku juga cek nih, circle pertemanannya tuh siapa aja sih di situ. Dia ngapain aja gitu. Dan aku totally nggak melarang kamu nggak boleh main ini. Enggak, karena memang zaman itu mengharuskan ketika aku tidak memperkenalkan ini, terus dia kenal secara sembunyi-sembunyi, ataupun suatu saat dia shock gitu, kayak shock culture gitu, tahu ini dan dia mengakses segala hal di situ yang notabene nggak baik gitu lah Kak. Nah itu kayak aku juga yang akan ikut bertanggung jawab gitu, aku juga yang salah gitu. Jadi karena teknologi yang sekarang sudah seperti ini, ya kenalkan, nggak. Jadi konsepnya secara perkembangan anak, terus perkembangan zaman tetap dikenalkan, tapi filter itu tetap harus dilakukan oleh bundanya gitu ya. Benar. Dan juga kalau misalnya nih kayak aku posisinya kan kerja gitu, adalah yang dipasrahin ketika di rumah. Jadi ada yang dimaksud siapa nih? Orang yang dipasrahin. Kalau aku di rumah tuh punya adik gitu, yang dia itu ngerti kan, teknologi juga ngerti gitu. Sama tantenya ya? Iya, dipasrahin. Nanti dicek dia nonton apa aja, dia beraktivitas apa aja dengan gadgetnya. Tapi alhamdulillahnya gadget itu cuman sekian persen lah dari waktunya dia yang dihabiskan bersama gadget. Dia lebih suka bermain di luar bersama teman-temannya gitu. Itu malah bagus Kak, karena untuk membangun rasa sosial kemasyarakatan nanti pada akhirnya dia kan juga harus terjun ke teman-temannya, terjun di masyarakat, berinteraksi dengan orang lain gitu. Tapi kalau misalnya langsung main gadget terus, dia kan akhirnya jadi mengurung diri gitu. Ya benar, kadang-kala nih Mams, kadang-kala nih ya kakak-kakak, anak yang dibiarkan terlalu lama dengan gadgetnya, artinya dia full, meskipun udah sekolah, kadang pulang sekolah dengan gadgetnya, sampai nanti dia beraktivitas yang lain masih dengan gadgetnya, kadang itu rasa empatinya itu kurang sama orang lain, sama lingkungannya, gitu. Bukan hanya nggak bisa bersosialisasi gitu, tapi kayak dia akan cuek. Ibaratnya nih ya, kalau misalnya ada orang entah sebayanya dia atau lebih tua dari dia jatuh di depannya dia masih asik dengan gadgetnya. Jadi empatinya itu nggak ada. Bahkan mungkin masih sibuk ngevideo dulu ya. Iya. Karena banyak kalau misalnya kita kan sering kali melihat ya video-video itu, jadi ada kecelakaan di video dulu. Bukan ditolongin. Tapi mungkin ada yang nolong gitu. Kita kan harus nonton. Iya. Ada yang nolong, ada yang bagian video untuk mengabadikan, dan sekaligus juga positif tingginya kan untuk mengabarkan barangkali juga ini ada saudara di tempat jauh yang ternyata ini masih tetangganya atau saudaranya. Gitu. Aku masih terima lah alibi-alibi seperti itu. Oke, kalau kembali ke dunia anak tadi ya, itu kan persoalan bagaimana kita memfilter anak ini dari gempuran teknologi, dari gadget dan lain-lain. Kalau untuk belajarnya, gimana menemani belajar? Wah, yang paling aku suka, sebenarnya yang paling aku inginkan banget adalah stay gitu, seperti halnya di sinetron-sinetron gitu loh Kak. Sinetron apa nih? Jangan layanin putus ya. Belum nonton. Oke. Ya kan kayak perfect sekali gitu ya, anaknya gitu buka pelajarannya, didampingi sambil oh ini salah, ini bacanya gini gitu. Tapi kembali lagi nih, setiap anak itu kan beda. Karakteristiknya beda, dan cara dia belajar juga beda, cara dia menangkap apa yang dia pelajari juga beda gitu. Aku kebetulan tidak punya pengalaman yang menemani dia, kita sama-sama membaca buku itu nggak punya pengalaman itu gitu. Nggak pernah atau?
nggak punya pengalaman nggak itu, punya nggak punya pengalaman itu, karena ketika aku mencoba gitu, Nah. yuk ambil bukunya kita baca yuk, kita baca yuk. Ya udah dia akan ngambil dan dia baca sendiri. Udah baca aja juga bukunya sendiri gitu. Oh, sama-sama baca gitu. Bener baca aja juga bukunya sendiri Oh, gitu. hanya di tempat yang sama baca Tapi buku sama-sama berbeda. baca. Jadi tidak fokus sama satu buku. Satu buku baca Iya, bersama. baca bersama enggak. Hmm. Mungkin dia lebih nyaman dengan seperti itu gitu ya. Oh, Karena iya. kalau Ren itu juga dia lebih senang mendengarkan, lebih senang menonton, bacanya juga sedikit gitu. Atau sekarang masih resume gitu, kayak untuk mengambil kesimpulan dari buku itu dia belum mampu gitu. Jadi dia hanya membaca aja, membaca dengan lancar gitu. Jadi kayak kalau misalnya tadi ceritanya apa ya itu bukunya ya, wah ya kayak gitu dah. Jadi dia belum bisa menceritakan kembali. Oh gitu. Jadi kegiatan pasca membaca itu masih belum bisa mereview, bisa menceritakan ulang misalnya. Tapi kalau biasanya kan dipancing dengan pertanyaan-pertanyaan prediksi, terus pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya nanti menguji dalam tanda kutip di akhir. Kalau prediksi misalnya, ya susah juga kalau nggak baca bersama ya, baca bukunya kan berbeda gitu. Nah, caranya kita harus paham dulu. Oh, dia ambil buku itu ya judulnya. Jadi aku tuh juga sudah tahu gitu. Udah pernah baca buku itu ya? Udah tahu. Oh, itu nanti ceritanya ini nih gitu. Jadi udah tahu itu dulu dong. Masa iya yang mendampingi nggak tahu apa yang dibaca? Itu jangan-jangan beli buku untuk anak dia nggak pernah baca buku, udah jadi anaknya ya. Terus dia tanya benar-benar nggak tahu nih apa tuh isinya gitu, tapi benar-benar nggak tahu gitu. Nah, itu dia Mams. Jadi kita baca dulu ya. Kalau aku alhamdulillah koleksi buku untuk bacaan anak itu kan banyak gitu. Dan itu sudah tersentuh semua. Artinya dari usia dini ya, karena memang sebagai orang tua kan aku juga tidak bisa memaksakan gini Mams, memaksakan anak harus baca terus ya, pulang sekolah baca terus. Nanti nggak bisa juga kan. Dia punya dunia sendiri, dia harus bermain dengan temannya, dia harus bersosialisasi dengan orang-orang lain di sekitarnya gitu. Tapi mungkin Kak Firda punya jadwal nih, misalnya dalam 1 hari 2 hari harus dibacain buku di jam berapa, atau gimana jadwalnya baca buku? Wah, kalau aku tuh paling sering sebelum tidur, karena waktu terbaik itu kalau menurut aku adalah ngumpul atau bercerita sebelum tidur. Itu apa yang dia lakukan setiap hari itu biasanya kita akan bertanya atau akan kita obrolkan sebelum tidur. Tadi kemana aja? Tadi ngapain aja? Kita ambil bukunya yang itu. Nah, kalau sekarang Ren itu lagi suka banget baca profil-profil tokoh-tokoh Muslim kayak Ibnu Sina, Ibnu Battuta. Iya, itu dia suka baca itu. Kemudian pancingan yang aku gunakan ketika dia sudah selesai membaca, dia pasti bacanya kan nyaring ya, kan masih proses memperlancar membaca, memperlancar membaca. Dia pasti bacanya nyaring. Jadi aku tidak tanya isi bukunya, tapi aku akan langsung tanya, Waren, kamu mau nggak seperti Ibnu Sina? Kamu mau nggak jadi seperti dia gitu? Jadi membangun keteladanan melalui buku juga ya? Iya benar. Mau nggak kamu seperti dia? Kadang ada suatu tokoh yang bilang, enggak, aku nggak mau. Aku kadang lebih suka jadi polisi. Betul. Ada loh yang seperti itu. Malah sekarang kan banyak anak-anak yang cita-citanya apa? YouTuber. Ya, nggak salah, karena memang perkembangannya seperti itu. Iya. Cuma nanti kan harapannya kalau jadi YouTuber, kita kan berharap bahwa konten-kontennya itu konten yang edukatif, positif gitu kan. Nah, kalau yang membaca buku itu saya tertarik nih Kak Farida. Ternyata nggak pernah baca buku yang satu buku bersama-sama. Tapi dari sekian banyak buku yang dipunya sama Kak Farida sama Rain itu sudah pernah dibaca semuanya. Iya, sudah pernah dibaca semua. Bahkan ketika dia belum bisa membaca pun, karena kebetulan alhamdulillah ya ada rezeki untuk memfasilitasi dia dengan buku yang ada e-pen-nya gitu. Jadi meskipun dia belum mengenal huruf-huruf, dia sudah mendengarkan itu gitu. Oh, jadi ceritanya ini, gitu. Tapi pernah nggak sih Kak Farida sebelum Ren itu bisa baca sendiri, dibacain gitu? Iya benar, pernah banget. Bahkan saking excitednya, karena anak pertama kan ya. Saking excitednya, meskipun masih kayak dalam kandungan, ya baca aja gitu. Nah, itu yang bagus sebenarnya. Iya, karena
maklum lah kalau ibu-ibu zaman sekarang, angkatan-angkatannya aku nih terutama nih ya Kak, itu pasti kan mereka cari informasi, gimana nih perkembangannya otak anak nanti, apa nih yang harus dilakukan gitu. Iya, iya. Se-excited itu kan gitu. Iya, benar. Jadi membacakan itu pernah juga dia pas Ren itu belum bisa belum bisa beraktivitas lah istilahnya ya Kak ya, masih bayi banget Masih, gitu. iya, Ih, betul. kita bacakan, aku bacakan gitu. Nah, Aku bacakan. itu tuh yang menarik. Jadi kalau misalnya bacain buku itu kan sebenarnya tidak harus menunggu anak-anak paham terhadap kata-katanya. Itu bagian dari kalau di dunia literasi itu kan ada yang praliterasi. Nah, mendengarkan itu juga masuk di bagian praliterasi. Benar. Sebelum membaca dan menulisnya. Yes, Nah. benar. Itu Mams. Dan itu sangat berpengaruh loh Kak. Ya gimana? Sangat berpengaruh, artinya output yang aku rasakan tuh sangat berpengaruh ketika dia kan cowok secara ilmu psikologi katanya bilang kalau cowok itu memang lebih lambat ya, lebih lambat dia kayak ngomongnya, dia lebih lambat. Kebanyakan nggak semuanya ya, Mams, nggak semuanya Mams, tapi kebanyakan anak cowok itu memang lebih lambat gitu, ngomongnya lebih lambat, terus Daya tangkapnya. daya tangkapnya juga lebih lambat, kayak penyerapan kata gitu, itu katanya memang lebih sedikit gitu ya, pernah dengar nggak sih? Lebih sedikit katanya itu kalau cowok. Nah, dari kebiasaan dibacakan itu karena dia mungkin tipe belajarnya adalah listening ya, mendengarkan gitu Ya. dan meniru gitu. Auditif ya. Iya, dia banyak menangkap kata-kata gitu. Jadi kosakatanya lumayan kaya untuk seukuran anak cowok gitu. Untuk seukuran anak cowok. Dan itu dampak dari dibiasakan dibacain buku. Gitu. Mendengarkan. Akhirnya kan Mendengarkan itu, Kak Kak. Farida yang bacain buku, Ren yang mendengarkan. Meskipun sambil main loh, kayak aku nggak dihiraukan gitu, tapi tetap aja bacain aja, meskipun Ya. dia sambil makan lah, sambil pegang bolanya lah, sambil pegang mainan yang lain lah, tetap aja dibacakan karena ternyata anak itu mendengarkan gitu. Iya, karena ada memang tipe anak yang belajarnya itu kinestetik kan, jadi kadang lari-lari, kayak dia nggak mau belajar, tapi sebenarnya dia mendengarkan. Yes, itu dia Kak. Apa mungkin Ren masuk yang di situ ya? Mungkin dari kebiasaan itu ya. Tapi semoga dia lebih berkembang lagi lah ke depannya. Karena siapa sih yang nggak mau, orang tua mana sih yang nggak mau anaknya itu pandai dalam segala hal. Iya, Itu betul. dia. Pernah nggak Ren itu nuntut gitu kan? Misalnya, Bunda kok kerja terus? Kalau dulu kan dia belum pegang gadget ya, dia pegang gadget itu kelas 1 kemarin. Usia 7 berarti ya? Iya, karena keperluan nanti kalau ada apa-apa telepon ya, gitu. Sebelum itu dia mesti pulang lama sekali ya. Kalau sekarang itu teleponnya kapan ini pulangnya, kayak gitu loh. Atau misalnya aku sudah janji jadwal libur misalnya, nah nanti aku hari Minggu misalnya, hari Minggu aku libur kita keluar, tiba-tiba karena aku di operasional nih ya, yang teman sakit harus gantiin, atau ada teman yang tukar jadwal gitu, harus masuk kerja terus. Nah itu ada tuntutan seperti itu, dan itu wajar. Kalau misalnya anak sudah tidak menuntut seperti itu bisa kita pertanyakan. Iya kan? Peduli nggak sama orang tuanya? Iya, nganggep kamu ibunya enggak gitu kan. Nah, dengan dia bertanya seperti itu, aku bersyukur deh, kayak, oh dia masih peduli gitu. Dan kritisnya sudah berkembang ya. Yes, dan kadang-kala ketika jadwal Sabtu Minggu, ketika kantor libur, aku kerja, dia sering ikut gitu. Ke kantor. Iya, dia sering ikut. Jadi dia tahu, ini kerjaannya ibuku seperti ini loh. Dan dia juga bisa beraktivitas hal lain di situ gitu. Kayak kalau sekarang sudah ngerti sih, kayak dia udah nggak minta lagi, aku harus ngomong depan mikrofon juga gitu. Kalau dulu dia harus ngomong gitu loh, dia harus pakai headset, gitu ya? Dia harus pakai headset dan dia harus di depan mikrofon gitu. Terus pertama kali nih Kak, pertama kali banget Ren itu dalam tanda kutip menuntut, kok kerja terus, gimana cara Kak Farida menjelaskan ini? Kan anak kecil kan soalnya. Iya, benar. Memahamkan bahwa Bunda kerja cari uang untuk Ren juga, untuk sekolahnya juga. Nah, gimana caranya itu? Itu kayak
dia patokannya sama teman-teman yang lain gitu. Kadang kan ketika waktunya ada rapat di sekolah gitu, aku datang tapi harus pulang duluan gitu kan. Dia patokannya sama teman-teman yang lain gitu. Iya. Aduh, itu loh si ibunya si A gitu. Si ibunya si A sering ke sekolah nganterin ditungguin itu sampai pulang gitu. Jadi cara pemahamannya aku adalah alhamdulillahnya si Ren itu adalah dia nggak berontak dan dia mudah memahami gitu. Sekali aku menjelaskan, ya kan kerja. Kalau nggak kerja, nanti kalau ke sekolah nggak ada uang saku. Terus nanti kalau ada sumbangan-sumbangan di sekolah nggak bisa bayar kalau udah kerja gitu. Dengan aku ngajakin dia ke kantor, dia lebih memahami gitu. Ya. Dengan ya artinya aku dikenalkan ayo Jadi ikut. selain menjelaskan secara verbal juga dikenalkan langsung, ini loh tempat kerja. Harus banget itu loh, Moms. Jadi apalagi kalau misalnya profesinya kamu adalah guru misalnya, nggak ada salahnya tuh sering-sering diajak. Belajar juga. Ya karena aku dulu juga mengajar Kak. Ngajar. Jadi guru dong. Teman belajar. Jadi Ren itu mendapatkan banyak kosakata juga karena interaksi komunikasi sama aku tuh dulu banyak sekali gitu ketika mau berangkat ke sekolah, mau berangkat ngajar, ya dia juga aku sambil komunikasi di atas sepeda motor ya komunikasi hal-hal yang receh yang sebenarnya itu sangat penting sih kayak itu langit tuh warnanya apa ya? Di sepanjang perjalanan dan ternyata itu juga yang nangkep banget di anak gitu. Iya yang melekat di anak itu gitu. Bu guru kayak gitu ya. Gitu. Terus kenapa sih harus meninggalkan dunia pendidikan atau mengajar itu? Sebenarnya aku di dunia broadcast juga tidak menghilangkan kesempatan untuk menjadi teman belajar sih bagi siapa aja gitu. Betul. Aku tidak harus di sekolah dan aku memilih itu. Di broadcast itu lebih luas lah artinya. Aku bisa ketemu dengan siswa, mahasiswa, anak-anak, bahkan ibu-ibu muda juga. Kayak dengan semua cakupannya bisa lebih luas ya. Yes. Hanya saja medianya menggunakan radio gitu. Iya, makanya. Kalau ingat keren Kak, mungkin satu hal yang biasanya ini juga susah ya. Yang dimaksud dengan susah, cara mengatasinya. Pernah nggak Ren itu ngambek sampai nangis, sampai tantrum gitu? Wah, pernah banget. Pernah ya? Pernah banget. Terus gimana itu? Padahal aku doanya sudah dia jadi anak yang baik, yang nurut, yang soleh. Kalau doa pasti yang baik-baik kan? Doa pasti yang baik-baik. Cuma ketika dihadapkan dengan dengan situasi yang seperti ini, itu gimana itu? Terus tuh pernah banget kayak minta mainan, anak-anak ajar ya. Apalagi cowok ya, biasanya mobil-mobilan, robot. Yes, ketika nggak diturutin itu tantrum gitu. Tapi satu yang aku tanamkan dalam diri aku gitu ya, aku tidak peduli orang lain itu ngomong nggak kasihan ya sama anaknya, dia kayak nggak punya duit aja, padahal duitnya ada, nggak beliin aja gitu ya. Ya, aku alhamdulillah tidak peduli dengan omongan-omongan yang seperti itu, karena aku mendidik, aku yang mendidik Ren itu, bukan mereka gitu. Dan hasil dari didikanku, aku yang akan menikmatinya, bukan mereka gitu. Kenapa aku harus ikut mereka? Ini dalam keluarga itu kan masih ada mbah gitu ya, Kak. Betul. Nah, ada ayah. Kadang mbah ini yang belikan gitu. Kayak ada ayah gitu, ada orang-orang yang lain lah yang di keluarga kita, karena kita bukan hanya kita yang fokus untuk mendidik si anak gitu, bukan hanya kita kan. Iya, betul. Nah, itu komitmen dengan anggota keluarga yang lain itu juga sangat penting ya, Moms. Ya, Kakak. Jadi kalau di aku nih pembelajaran ya, kalau di aku gitu, aku sudah sama ayahnya, sama mbahnya, aku sudah bilang, ketika aku sudah bilang no untuk satu hal gitu, tolong dihargai dan janganlah yang lain mengiyakan gitu. Janganlah yang lain mengiyakan. Nah, karena ada dan banyak dalam sebuah keluarga tuh nanti ayahnya bilang yes, tapi maminya no. Gitu. Jadi harus ada kesepakatan seperti itu. Tantrum itu silakan, bahkan yang paling parah di ceritanya ya, yang paling parah gitu di depan banyak orang. Oh iya. Di depan banyak orang dia kayak ada
apa ya istilahnya haflatul imtihan itu kan Oh ada iya, ya. iya Oke, betul. yang itu banyak orang jualan kan ya, banyak orang jualan. Dia itu udah aku kasih jatah, oke boleh beli ini, udah selesai. Dan Minta dia lagi. sudah janji, ya dia udah janji itu. Dia mau beli ini gitu. Si Ren ini sampai dia nangis di depan tukang jualnya gitu, tapi aku biarin aja. Tapi aku biarin Dibiarin. aja. Iya biarin aja. Karena tipe-tipe kalau misalnya anak tantrum itu kita selesaikan dulu. Selesaikan dulu. Oh, jadi Selesaikan sampai dia biarkan diam dia dulu. nangis dulu, Biarkan dia biarkan nangis. emosinya keluar dulu. Yes, biarkan dulu gitu. Nah, nanti baru dia akan ngomong baik-baik. Dan ketika aku ngomong, dia nerima aja gitu. Wah, pasti aku mulai dengan maaf ya, tadi Bunda nggak beliin. Kan tadi udah janji, kemarin udah janji nggak bisa beli itu. Maaf ya, kayak gitu. Nanti kalau ada ini lagi ya, aku selalu awali dengan kata maaf ya gitu. Maaf ya, aku gimana? Ren masih sedih ya? Enggak, dia bilang kayak gitu. Enggak. Tapi aku pada pengen saat sekali. nangis Kak, pada saat nangis di depan Banyak orang. banyak orang, itu posisinya Kak Farida di mana? Aku ada memantau dia Dengan jarak yang dengan jauh, jarak yang dekat, Kak. Aku Dekat. memantau dia. berarti ada di sampingnya. Iya, karena kalau anak tantrum kita langsung gini kan. Ayo jangan. Dia akan semakin tantrum. Dia akan semakin tantrum. Itu. Begitu. Iya, dia akan semakin tantrum. Jadi selesaikan dulu. Baru setelah selesai sudah agak diem, ya peluklah dia. Oh, dengan Terus, sentuhan ya. Iya, peluklah dia. Kemudian kalau misalnya minta maaf, dengan aku minta maaf dia sadar kalau ternyata dia juga salah. Iya Bunda, aku juga salah gitu. Dia akan seperti itu. Tapi kan butuh proses ya dari awal Butuh itu. proses lah. Butuh dibiasakan. Butuh gitu. proses lah. Sampai sekarang kadang-kala dia masih tantrum juga. Tapi Oh, iya? tantrumnya dia kadang langsung masuk kamarnya, kunci kamarnya. Dan aku biarin. Nanti kalau dia sudah selesai dia akan buka sendiri kunci kamarnya. Oh, seperti itu. Enggak takut dia ini loh ya. menenangkan Kak Farida enggak diri. takut ya pada saat si Ren itu ada di kamar Iya. terus mengunci pintunya, enggak takut gitu. Iya, dia ngapain Sesuatu gitu. terjadi gitu. Aku tetap kontrol kok. Oh, Pantau gitu. dari jendelanya. Enggak kan kadang jadi horor kan. Maksudnya horor Iya. takut terjadi sesuatu gitu. Iya. Tapi tetap kontrol lah. Jangan pas dibiarin gitu aja gitu. Itu juga takut juga dia tiba-tiba melakukan hal yang oke membahayakan dirinya Iya, sendiri. betul. Khawatirnya di dalam itu terus apa ya? Kayak hilang kontrol, nama juga anak-anak hilang kontrol, Oke. terus gimana gitu. Oke. Tapi aku yakin Kak, semua anak tuh pasti ngalamin itu. Alamin nangis, tantrum Iya, gitu. sekalem-kalemnya dia, senurut-nurutnya dia. Ada tuh si tantrum itu. Oh, jadi ada ya mas ada di mana anak itu masuk di fase itu. Ada. Apalagi kalau udah usia 3-4 tahun ke atas gitu, itu ada. Jadi seperti itu. Iya. Terima kasih sudah datang. Saya harus pamit dulu. Terima kasih. Jangan lupa untuk terus pantau channel ini. Jangan lupa kita tunggu like-nya juga. Kita tunggu komentar-komentar positifnya. Kalau ada yang mau sharing, barangkali Boleh. Boleh. komentar. Komentar atau rekan-rekan mau main ke sini untuk ngobrol-ngobrol karena kita ada di konten ngobrol yuk. Nah, terima kasih.